Ini adalah bukti dia cancel sepihak dan bukti saya pernah bekerja. Saya banyak hak saya ya diambil, tapi saya maksudnya udah ikhlas gitu loh. Tapi jangan ganggu rezeki saya yang sekarang. Cukup. Kalau mau cari panggung berkarya lah. Ruan Lisa Mariana dan Dewi Wulan memasuki babak baru yang lebih panas. Setelah ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan atas laporan selebgram Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur, Lisa langsung melaporkan balik Dewi Wulan di Polda Metro Jaya dengan pasal pelanggaran perlindungan konsumen. Lapor balik. Kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita ada yang nggak BPOM kayak gini, kita harus lapor loh. Ini dia slimmingnya, obat langsing. Jadi BPOM-nya itu nggak ada dan dipalsuin. Jadi BPOM-nya ketika kita cek itu bukan BPOM dia yang keluar namanya. Lihat nih, ya laporannya diterima. Ya langsung masuk unsur pidananya, nggak pakai lama. Ini pengkhianatan ya, ketika aku baik sama dia, dia berkhianat sama aku merangkul dia, aku menjadikan dia saudara, ya, yang mana ketika saat itu nggak ada orang yang melihat dia, semua orang memaki dia. Si LM ini dia pinter, cerdik, dia ini punya kartu as, jadi setiap orang yang dia dideketin, didapetin dulu kartu asnya, ketika nanti orangnya ada case sama LM, dibongkar. Tak hanya lantang tuding soal dugaan pemalsuan izin edar BPOM untuk obat pelangsingnya, Lisa Mariana juga menuding Dewi Wulan cari panggung. Lisa berani tantang Dewi untuk adu kuat, baik alibi ataupun bukti di kepolisian soal kasus penipuan yang dituduhkan padanya. Lisa di puncak emosi karena gara-gara dipolisikan Dewi Wulan, Lisa mengaku merugi sampai miliaran rupiah. Ini buktinya. Udah satu map besar gitu. Ini buktinya. Ini adalah bukti dia cancel sepihak dan bukti saya pernah bekerja. Saya banyak hak saya ya diambil, tapi saya maksudnya udah ikhlas gitu loh. Tapi jangan ganggu rezeki saya yang sekarang. Cukup. Kalau mau cari panggung berkarya lah. Apalah arti pansos gitu, terserah. Kata aku pun ada di titik mau orang ngomong, lu pansos ya, yang penting gue pansos untuk mengedukasi, untuk memberikan pernyataan kalau memang dia ini penipu. Gelar perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Selebgram dan influencer Lisa Mariana ditetapkan jadi tersangka lagi untuk kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan model dan selebgram Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Dewi Wulan melaporkan Lisa karena telah melakukan aksi tipu-tipu jual beli piyama senilai Rp900.000. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menerima SP2HP keempat, yaitu isinya gelar perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Ya aku cukup puas ya. Tahu kalau dia modus, dia tuh penipu. Masa jadi TSK nggak ada? Iya biarin aja dia berkoar-koar. 910.000 udah saya transfer, 1 juta saya buletin. Lisa Mariana berstatus tersangka 3 kasus hukum berbeda. Tersangka kasus pencemaran nama baik laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Tersangka kasus video asusila di Polda Jawa Barat. Kamis pekan ini, Lisa dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus penipuan laporan Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Itu sudah sudah dikirim dari kepolisian untuk surat pemanggilan tersangkanya si Lisa. Dia harus datang hari Kamis. Aku nggak mau bahas itu Mbak sayang. Kayaknya ada yang lebih penting yang dibahas gak sih gitu. Aku nggak mau di itu, ntar aku ini loh. Nggak mau ngebahas dia, nggak mau.
Lisa Mariana terlihat santai meski menyandang status tersangka untuk 3 kasus berbeda. Namun tidak demikian halnya dengan Ruben Onsu. Ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan bisnis investasi senilai 3,5 miliar di Polres Jakarta Selatan. Ruben mengaku kaget dan syok, apalagi bersamaan dengan perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Sudah jatuh tertimpa tangga, ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan, terancam kalah di sidang hak asuh anak. Kini boikot larangan Ruben Onsu tampil di televisi mulai menggema. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu ya. Semoga ini bisa selesaikan dengan baik. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Guru lah. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dan kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya. Tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasif. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.